Halo Sobat Pers, balik lagi nih bersama teman Ramadan. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang 7 pintu neraka berdasarkan sumber Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Tahukah kalian bahwa neraka memiliki 7 pintu? Setiap pintu disediakan sebagai pintu masuk bagi setiap golongan tertentu sesuai dengan dosa yang sudah dilakukan. Sementara itu, jarak dari satu pintu ke pintu yang lain membutuhkan waktu 70 tahun lamanya. Kebayangkan betapa luasnya neraka itu. Allah memang maha besar dan maha pencipta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui 7 pintu neraka ini ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal itu, disebutkan oleh malaikat Jibril bahwa neraka memiliki 7 pintu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu yang ada di neraka tersebut. Siapakah yang akan menempati pintu pertama, wahai Jibril? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir, jawab Jibril. Siapakah yang menempati pintu kedua, wahai Jibril? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Bagaimana dengan pintu ketiga? Pintu ketiga dinamakan Syakor, yang diperuntukkan bagi kaum sohibin atau penyembah api. Lalu, bagaimana dengan pintu keempat? Pintu keempat dinamakan Ladha, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima, bagaimana Jibril? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu kelima dinamakan Hutomah, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Sekarang pintu keenam Jibril. Pintu keenam dinamakan Syair, diperuntukkan bagi kaum kafir. Nah, sekarang bagaimana dengan pintu ketujuh? Sejak malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesaknya sehingga malaikat Jibril mengatakannya, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka mengucapkan kata tobat. Mendengar penjelasan malaikat Jibril yang mengagetkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Beliau tidak menyangka bahwa umatnya disediakan tempat di neraka. Setelah sadar dari pingsannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir deras. Duhai Jibril, aku sangat sedih sekali mendengar hal ini. Apakah ada umatku nanti yang masuk ke pintu ketujuh itu, Jibril? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesedihan yang mendalam. Jibril mengangguk, ya, merekalah umatmu yang melakukan dosa besar. Selama beberapa hari setelah kedatangan Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dengan orang lain. Beliau hanya mengurung diri di rumahnya. Beliau hanya keluar rumah ketika tiba waktu sholat di masjid. Setelah itu, kembali mengurung diri di rumah. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beliau sangat bersedih hati. Mereka melihat air mata yang sering membasahi pipinya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai umatnya. Karena kecintaannya itu, beliau ikut bersedih apabila ada umatnya yang masuk ke neraka, karena mereka telah melakukan dosa besar.
Sekian yang dapat saya sampaikan dari cerita ini. Semoga ceritanya bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.